Kapasitor plat sejajar dengan kapasitansi masing-masing C1 5 mikrofarad dan C2 sama dengan 3 mikrofarad disusun dengan sumber tegangan DC. Pada awalnya seluruh saklar S1 ditutup sedangkan S2 dibuka sehingga kapasitor mencapai kondisi saturasi. Tentukan besar muatan yang tersimpan pada kapasitor C1 dan C2. Ketika S1 ditutup, berarti kita bisa gambarkan kondisinya kira-kira bahwa V1 hanya terhubung dengan C1 ya. Jadi ini 30 volt untuk V1 terhubung dengan baterai yang kapasitansinya 5 mikrofarad ya. Kemudian dia terpisah dengan kapasitor yang kedua yang nilainya 3 mikrofarad dan dihubungkan dengan baterai ya. Ini polaritasnya mempengaruhi ya, sangat hati-hati ini. Di sini dia yang atas polaritasnya negatif, yang bawah positif, lalu tegangannya adalah 40 volt. Berarti muatan yang tersimpan pada kapasitor pertama adalah C1 dikali V1, sedangkan Q2 adalah C2 dikali V2. Maka kita akan dapatkan Q1 sama dengan 30 dikali 5 atau 150 mikrocoulomb. Sedangkan untuk Q2 ya 3 kali 40 berarti 120 mikrocoulomb. Ya, seperti itu. Kemudian saklar S1 semua dibuka ya, kemudian saklar S2 ditutup sehingga sekarang yang terhubung hanya C1 dan C2. Berarti di sini kita hubungkan C1 dengan C2. Di mana karena yang atas tadi yang 5 mikrofarad terhubung dengan langsung dengan kutub positif baterai. Berarti ini positif yang di atas, negatif yang di bawah. Sedangkan kapasitor yang satu lagi dia tandanya berkebalikan, yang atas negatif, yang bawah positif ya, karena bagian plat atas dihubungkan dengan kutub negatif dari baterai. Sehingga Q1 aksen ditambah Q2 aksen itu nanti menjadi selisih antara Q1 dengan Q2. Karena tandanya berlawanan ya, Q1 aksen tambah Q2 aksen nanti harus sama dengan 30 mikrocoulomb gitu ya. Jadi sekarang kalau di total maka harus menjadi 30 mikrocoulomb ya, dengan yang atas positif, yang bawah negatif, dan total keduanya adalah 30 mikrocoulomb. Seperti itu. Ya. Sekarang kita tinggal mencari berapa nilai Q1 aksen dan Q2 aksennya. Oke. Nah, ketika dia terhubungkan seperti ini, ya, kita tahu bahwa Q1 aksen adalah C1 dikali V ditambah C2 dikali V. Ya, potensial keduanya tetap sama. Karena kalau tidak sama, maka akan ada aliran arus. Ya, ingat kita lihat bahwa arus mengalir jika ada perbedaan potensial. Ya, arus mengalir jika ada perbedaan potensial. Maka, supaya tidak ada aliran arus yang menyebabkan perubahan muatan, maka potensialnya harus sama antara yang tersimpan pada potensial pada kapasitor 1 dengan potensial pada kapasitor 2. Ini nilainya harus sama dengan Q total aksen yang nilainya 30 mikrocoulomb. Berarti C1 adalah 5V ditambah 3V sama dengan 30, maka potensial keduanya adalah 30/8 volt gitu ya. Atau 3,75 volt. Sehingga di sini nanti kita akan bisa mendapatkan nilai Q1 aksen sama dengan C1 dikali V aksen. Atau Q1 aksen kita akan dapatkan C1 berarti 5 dikali 3,75. Ya, didapatkan Q1 aksen akan bernilai sama dengan 18,75 mikrocoulomb. Sedangkan Q2 aksen sama dengan C2 kali V aksen. Q2 aksen sama dengan C2 adalah 3 dikali 3,75. Kita akan mendapatkan Q2 aksen sama dengan 11,75
25 mikrocoulomb. Ya, 11,25 mikrocoulomb dan 18,75 mikrocoulomb. Ya, jadi yang ini jawabannya 18,75 dan 11,25 mikrocoulomb. Seperti itu. Sedangkan muatan tersimpan tadi ya adalah 150 mikrocoulomb untuk kapasitor pertama dan 120 mikrocoulomb untuk kapasitor kedua. Jika kapasitor C1 diisi bahan dengan konstanta dielektrik kappa sama dengan 4, sedangkan C2 dengan kappa sama dengan 7, maka C1 aksen adalah kappa dikali C1 mula-mula, C2 aksen adalah kappa, ini kappa 1, lalu yang berikutnya adalah kappa 2 dikali C2. Sehingga kita akan mendapatkan C1 aksen adalah 4 dikali 5 atau 20 mikrofarad, sedangkan C2 aksen adalah 7 dikali 3 atau 21 mikrofarad. Ya, seperti itu.